Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah ya kalau sehat semuanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak kita tepuk semangat dulu yuk. Masih ingat ya tepuk semangatnya? Masih, Bu. Yuk kita mulai. Langsung saja. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Wah, bagus nih. Udah pada semangat semuanya. Baik, anak-anak. Selanjutnya, Ibu absen kalian dulu. Ambar. Hadir, Bu. Ilva. Hadir, Bu. Penny. Hadir, Bu. Berarti hari ini ikut Zoom semua ya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Sudah siap belajar belum hari ini? Sudah, Bu. Kalau sudah siap, jangan lupa ya disiapkan peralatan tulisnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang kedua, potensi ekonomi negara di ASEAN. Dan yang ketiga, cara menemukan ide pokok. Nah, coba anak-anak diperhatikan. Di situ ada gambar apa? Ayam, Bu. Nah, Ayam, Bu. ada nggak di sini yang memelihara ayam di rumah? Saya, Bu. Ya, banyak nggak Mbak Bilva ayamnya? 10, Bu. Wah, banyak berarti ya. Ada yang tahu apa saja manfaat ayam dalam kehidupan kita? Sebagai bahan makanan, Bu. Sebagai bahan makanan. Ya, betul sekali. Jadi, ayam dapat dijadikan sebagai sumber makanan, dapat dimanfaatkan telurnya dan juga dagingnya. Daging ini bisa dibuat opor ayam ya, anak-anak. Nah, anak-anak, selain ayam, negara-negara di Asia Tenggara juga memiliki berbagai jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, dan binatang peliharaan. Salah satunya yaitu ada gajah putih. Nah, gajah putih ini dianggap sebagai hewan suci di negara Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus gajah. Sedangkan di negara kita, Indonesia, khususnya di dalam lautannya yang luas ini, tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Nah, ikan tuna ini banyak dicari oleh negara-negara lain, contohnya seperti negara Jepang, Amerika, dan negara Eropa lainnya. Nah, tahukah kalian bahwa hewan tersebut memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda? Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, kemudian di sini Ibu memiliki sebuah video cara perkembangbiakan hewan. Disimak baik-baik ya anak-anak. Hai, kembali lagi di Ruang Belajar Channel. Sobat pelajar, tahu nggak? Di dunia ini, banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing, baik yang hidup di darat maupun di laut. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan.
Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Apa saja itu? Sebelumnya, sobat pelajar tahu nggak apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak supaya nantinya spesies yang sepertinya tidak akan punah. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ini yaitu mereka tidak memiliki telinga dan tidak menyusui. Contoh dari hewan ovipar yaitu ayam, ikan, burung, kura-kura, dan lain-lain. Yang kedua, hewan vivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Ciri-ciri dari hewan ini yaitu mereka memiliki daun telinga dan biasanya termasuk jenis hewan mamalia atau hewan yang menyusui anaknya. Contoh dari hewan vivipar yaitu sapi, kambing, kucing, jerapah, singa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi sobat pelajar, hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan kemudian telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya. Contoh dari hewan ovovivipar yaitu ikan hiu, ikan pari, platypus, dan lain-lain. Demikian penjelasan macam-macam pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Setelah mengetahui ketiga macam pengelompokan hewan ini, sobat pelajar harus bisa membedakan mana jenis hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar ya. Nah, dari video tadi sudah paham belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, tadi perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3 ya, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sekarang Ibu mau tanya ke Mbak Ambar. Tadi ovipar itu perkembangbiakan dengan cara apa, Mbak? Bertelur, Bu. Ya, betul. Contoh hewannya apa saja? Ayam, burung, kura-kura. Ya, betul sekali. Wah, pintar nih. Nah, sekarang kalau vivipar, coba Mbak Feni. Perkembangbiakan dengan cara melahirkan, Bu. Ya, betul. Contoh hewannya apa saja, Mbak Feni? Ada kucing, kambing, sama sapi, Bu. Ya, pintar sekali. Nah, tadi yang terakhir ada ovovivipar ya. Artinya perkembangbiakan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contoh hewannya tadi ada ular dan platypus ya. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, baik. Kita lanjut ya. Nah, anak-anak, hewan-hewan tadi sangat membantu kegiatan ekonomi di negara ASEAN. Masih ingat nggak kepanjangan ASEAN itu apa? Masih, Bu. Ya, coba Mbak Ambar. ASEAN itu kepanjangannya Association of Southeast Asian Nation, Bu. Ya, betul sekali. Wah, pintar nih Mbak Ambar. Jadi, kepanjangan ASEAN yaitu Association of Southeast Asian Nation adalah organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, anggota negara yang ikut ke dalam ASEAN ini ada 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Vietnam, Kamboja, Thailand, Myanmar, dan Laos. Nah, mengapa setiap negara ini memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda? Ada yang tahu? Sepertinya tidak ya. Belum tahu, Bu. Nah, jadi yang pertama karena sumber daya alamnya yang berbeda, kemudian letak negaranya, lalu iklimnya, dan yang terakhir kondisi masyarakatnya yang tentu saja juga berbeda. Nah, di sini
ada gambar lambang bendera ASEAN. Ya, untuk selanjutnya, nah sekarang disimak baik-baik ya. Negara yang pertama yaitu ada Brunei Darussalam. Brunei terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak, bumi, dan gas alam. Brunei menjadi negara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena minyak bumi dan gas alamnya tersebut. Kemudian Filipina mengandalkan sektor pertaniannya. Beberapa hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti padi, kelapa, gula, dan nanas. Kemudian negara Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya. Beberapa yang diekspor yaitu minyak dan gas bumi, tekstil, serta produk kayu. Pertambangan, pertanian, dan pariwisata juga menjadi andalan negara Indonesia ini. Selanjutnya yaitu negara Kamboja. Negara Kamboja mengandalkan sektor pertanian di sepanjang aliran Sungai Mekong. Hasil pertaniannya adalah padi dan karet. Hasil pertambangannya adalah minyak bumi, gas alam, dan batu permata. Selanjutnya untuk negara Laos. Sama seperti Kamboja, negara Laos juga dilewati aliran Sungai Mekong, sehingga mengandalkan sektor pertaniannya. Hasil pertaniannya adalah padi, jagung, kelapa, sedangkan untuk pertambangannya yaitu menghasilkan timah. Selanjutnya yaitu negara Malaysia. Nah, kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Untuk negara selanjutnya yaitu Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Kalian lanjutkan membaca sendiri ya di buku paket kalian halaman 69 sampai 70. Baik, Bu. Baik, nah selanjutnya kita belajar materi bahasa Indonesia, yaitu tentang ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, nama lain ide pokok yaitu ada gagasan utama, pokok pikiran, pikiran utama, dan gagasan pokok. Cara menemukan ide pokok dalam suatu paragraf yaitu yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Kalian perlu dengan cermat membaca sebuah paragraf tersebut. Berkonsentrasilah saat membacanya. Yang kedua yaitu cermati kalimat pertama hingga akhir. Lalu yang ketiga, baca tiap kalimatnya. Nah, dalam suatu paragraf ini, ide pokok bisa terletak di bagian awal, di bagian akhir, dan bisa juga di bagian awal dan juga di bagian akhirnya. Jadi, kamu harus membaca setiap kalimatnya, jangan ada yang terlewat. Lalu, yang keempat, yaitu tandai ide pokok. Setelah menemukan ide pokok di paragraf tersebut, langsung kalian tandai dengan menggunakan pensil atau pulpen. Dan yang terakhir, tandai info pentingnya. Jika ada info penting dalam paragraf tersebut, tidak ada salahnya untuk menandai. Biasanya akan ditanyakan di soal berikutnya. Nah, di sini Ibu punya contoh sebuah teks paragraf. Dicoba Mbak Ambar untuk membacakan. Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Hewan ini bereproduksi dengan cara melahirkan serta seperti mamalia. Namun bedanya jika anak hiu martil setelah dilahirkan kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ambar. Sama-sama, Bu. Nah, dari teks tersebut, kita tentukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya yaitu yang ini.
Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis. Nah, setelah menentukan kalimat utama, barulah mencari ide pokoknya. Ide pokok dari kalimat utama tersebut adalah hiu martil adalah ikan hiu yang hidupnya di perairan laut tropis. Sampai di sini, apakah paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah kalau paham semuanya. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Baik, anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Ya, kita tadi ya, betul. Tadi kita sudah belajar tentang cara perkembangbiakan hewan tadi ya. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kemudian kita sudah belajar potensi ekonomi negara ASEAN. Dan yang terakhir tadi kita juga sudah belajar tentang ide pokok. Untuk tugas hari ini, nanti Ibu sampaikan lewat grup WhatsApp ya anak-anak. Baik, materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih, tetap semangat belajarnya. Dan jangan lupa, kalau keluar rumah selalu memakai masker ya. Ingat selalu cuci tangan menggunakan sabun agar terhindar dari virus corona. Baik, sekian pembelajaran Ibu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.